wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rasya Satria, mahasiswi dari program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Oceanografi dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme transportasi dan pengendapan sedimen. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana material sedimen akan mengalami transportasi mulai dari erosi hingga proses pengendapan. Nah, jadi proses yang sangat mempengaruhi batuan sedimen dalam pembentukannya adalah saat transportasi dan bagaimana material sedimen tersebut diendapkan. Nah, jadi yang dapat mempengaruhi proses transportasi itu terdapat beberapa faktor atau agen geologi, yaitu terdiri dari angin, air, dan es. Nah, sedangkan pergerakan sedimen itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama itu ada gravitasi, aliran di dalam air, angin, dan pergerakan gletser atau es. Nah, jadi proses transportasi atau interaksi butiran dengan media angkut itu akan mempengaruhi bentuk, tekstur batuan sedimen dan struktur batuan sedimen. Mana implikasinya itu tekstur batuan sedimen itu akan terpengaruh pada proses transportasi, sedangkan bentuk dari struktur batuan sedimen ia akan berpengaruh pada selama proses pengendapan. Nah, jadi kita dapat menganalisis proses transportasi dan deposisi material sedimen dengan hukum Stokes Law, yang mana ia mengatakan bahwa partikel paling kecil akan mengendap terlebih dahulu dibandingkan yang lebih besar dengan syarat memiliki density yang sama. Jadi, hukum Stokes Law hanya berlaku pada kondisi pengendapan sedimen yang statik atau tetap pada fluida yang tidak bergerak. Maka perlu dipertimbangkan juga bagaimana perilaku partikel saat fluidanya bergerak. Namun ada juga pernyataan dari Reynolds number yang mana ia menyatakan bahwa kapan akan terjadi aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, jadi aliran laminar akan terbentuk di saat nilai dari Reynolds number kurang dari 500. Nah, jadi hal ini dinyatakan bahwa fluida memiliki kekentalan yang tinggi dan bergerak lambat dan salurannya dangkal. Contohnya itu seperti pergerakan lumpur dan es. Nah, sedangkan aliran turbulen itu akan terjadi jika di saat nilai dari Reynolds number itu tinggi di atas 2000. Nah, hal ini dinyatakan bahwa fluidanya encer dan kecepatannya itu tinggi. Contohnya itu seperti udara dan air. Nah, namun ada juga cara aliran turbidit memasuki standing body of water atau air yang lebih luas. Yang lebih luas. Contohnya itu dari channel sungai masuk ke lingkungan laut. Itu terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama yaitu ketika ia memasuki standing body of water, fluidanya itu memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan standing body of water, maka akan menyebabkan aliran tersebut mengambang menjadi menjadi suspensi dan nantinya akan tersortasi dengan gravitasi, yang mana yang lebih berat dan lebih kecil akan mengendap terlebih dahulu, seperti pernyataan Stokes Law, menurut pernyataan Stokes Law. Dan pada kondisi yang kedua itu di saat high density turbidity currents memasuki standing body of water yang berasal dari saluran yang lebih kecil. Ia memiliki fluida yang lebih besar, yang mana maka ia akan mengalir di bawah standing body of water. Dan ia akan turun dan menyebabkan fluidanya mengalir. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai mekanisme transportasi dan pengendapan sedimen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.